Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sauda Berlimbong, NIM 2023-574, jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Prodi Ekonomi Syariah, nama kampus T. Syekh Abdul Rauf Aceh Singkil. Di sini kita akan membahas tentang analisis laporan perubahan ekuitas dengan mata kuliah analisis laporan keuangan syariah yang diampu oleh dosen Diana Situmorang SE MSI. Di sini saya akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan. Laporan ini penting karena menunjukkan bagaimana modal perusahaan berubah selama satu periode. Dengan menganalisis laporan ini, kita dapat mengetahui apakah modal perusahaan bertambah atau berkurang serta apa penyebabnya. Sebelum ke pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Rumusan masalahnya yaitu apa yang dimaksud dengan laporan perubahan ekuitas, apa tujuan dan manfaat laporan perubahan ekuitas, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan ekuitas, dan bagaimana cara menganalisis laporan perubahan ekuitas. Terus tujuan penelitiannya yaitu menjelaskan pengertian laporan perubahan ekuitas, mengetahui tujuan dan manfaat laporan perubahan ekuitas, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ekuitas, dan menjelaskan cara menganalisis laporan perubahan ekuitas beserta contohnya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yaitu pengertian laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan yang menjelaskan perubahan modal perusahaan selama satu periode akuntansi. Perubahan tersebut bisa disebabkan oleh laba, rugi, tambahan modal dari pemilik, atau pembagian dividen. Selanjutnya ada tujuan laporan perubahan ekuitas. Tujuan laporan perubahan ekuitas adalah untuk menunjukkan perubahan modal perusahaan, menjelaskan penyebab perubahan tersebut, membantu menilai kinerja keuangan, dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, manfaat laporan perubahan ekuitas yaitu membantu perusahaan mengetahui perkembangan modal, mengevaluasi kinerja keuangan, serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh investor, kreditur, dan pemilik perusahaan. Terus selanjutnya ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ekuitas, yaitu seperti laba atau rugi perusahaan, tambahan investasi dari pemilik, pembagian dividen, serta kondisi atau penyesuaian dalam pencatatan akuntansi. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan ekuitas bertambah atau berkurang. Terus yang terakhir, cara menganalisis dan contoh laporan perubahan ekuitas. Cara menganalisis laporan perubahan ekuitas itu dimulai dengan membandingkan ekuitas awal dan akhir periode. Setelah itu kita melihat penyebab perubahannya, apakah karena laba, tambahan modal, atau dividen. Contohnya itu misalnya ekuitas awal sebesar 100 juta rupiah, laba bersih sebesar 30 juta, investasi pemilik sebesar 20 juta, dan dividen sebesar 10 juta. Maka ekuitas akhirnya menjadi 140 juta, sehingga kondisi perusahaan dapat dikatakan mengalami perkembangan yang baik. Kesimpulan, laporan perubahan ekuitas sangat penting karena menunjukkan perubahan modal perusahaan selama satu periode. Melalui laporan analisis ini, perusahaan dan para pengguna laporan keuangan dapat menilai kinerja perusahaan serta mengambil keputusan yang lebih tepat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.